Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Januari Sukma. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang penggunaan program C#, aplikasinya yaitu membuat konversi suhu pada logam menggunakan Microsoft Visual Studio. Oke, pertama-tama marilah kita buka Microsoft Visual Studio-nya dan mengklik icon Microsoft Visual Studio. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, lalu klik New Project untuk membuat project baru. Lalu klik Console Application dan akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Pada awal mula kita ganti namespace kita menjadi tutorial 1. Namespace ini adalah ruang lingkup dari kelas yang akan kita buat, dan kemudian kelas kita ganti dari program menjadi suhu. Ya, setelah itu kita masuk ke step berikutnya, yaitu membuat tipe variabel data. Kita ketik float, lalu tipe data variabelnya kita ketik. Oke, tipe data variabelnya ada beberapa macam. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama itu adalah besi, aluminium. SP bus itu suhu panas pada besi, SD bus suhu dingin pada besi, SPAL itu suhu panas pada aluminium, SDAL suhu dingin pada aluminium, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit, JP bus itu jumlah pemanasan pada besi, JD bus jumlah pendinginan pada besi, JPAL jumlah pemanasan pada aluminium, JDAL jumlah pendinginan pada aluminium. Oke, setelah itu kita buat tipe data variabel baru, yaitu string, dan variabelnya nilai. Oke, sebelumnya tipe data variabel ini fungsinya yaitu digunakan sebagai tempat variabel untuk menyimpan data. Oke, lalu kita lanjut ke step berikutnya. Kita ketik console white program dan ini dan ini. Oke, dan ini adalah awal dari judul program yang akan kita buat. Judulnya yaitu program konversi suhu pada logam. Dan pertama mungkin kita masukkan suhu pada besi dalam Celsius. Oke, fungsi dari console.write itu sendiri adalah untuk menampilkan input atau data yang kita ketik. Kemudian nilai itu merupakan variabel dari string. Nilai sama dengan console.readline itu fungsinya sebagai untuk men-scan data yang diketik dan menyimpannya. Lalu float.tryparse itu merupakan fungsinya untuk mengkonvert data dari tipe data string ke data float. Oke, selanjutnya kita ketikkan rumus pada Reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Ini adalah rumus dasar untuk mengkonversi dari data Celsius ke Reaumur, ke Kelvin, dan ke Fahrenheit. Oke, untuk selanjutnya kita ketikkan console.write, lalu kata-kata suhu besi dalam satuan Reaumur dalam kurung Reaumur itu fungsinya untuk menampilkan output dari hasil dari input yang diketik. Maksudnya pada saat rumus ini dibuat, maka pada saat program dijalankan, suhu besi dalam satuan Reaumur akan tampil dari hasil rumus dasar yang kita kerjakan. Oke, selanjutnya
kita ketikkan masih yang sama, console.write. Ini sebentar. Oke, console.write masukkan suhu aluminium ini hampir sama dengan programnya, hampir sama dengan saat mencari suhu besi, dan kita juga memasukkan rumus yang sama, tetapi tipe datanya kita ubah dari besi menjadi aluminium. Dan untuk try parse-nya di sini pada saat nilai out sama dengan besi, ini juga kita ganti menjadi nilai out sama dengan aluminium. Oke, kemudian kita ketik juga pengulangan program yang sama untuk mencari data dari aluminium dari Celsius ke Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Pembuatannya sama dengan membuat konversi dari besi ke Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kemudian kita buat program lagi, console.write dalam kurung berapa kali pemanasan pada besi yang diinginkan. Itu maksudnya pada saat berapa kita akan memanaskan besi tersebut. Oke, sama dengan yang untuk mengetahui mengetik jumlah suhu yang diinginkan untuk aluminium dan besi dalam satuan Celsius, sama cara mencarinya, membuatnya. Oke, lalu kita ketik program yang sama untuk berapa kali pendinginan pada besi yang diinginkan. Lalu ini rumus dasar untuk mencari pemanasan, jumlah berapa kali pemanasan ataupun berapa kali pendinginan pada besi, yaitu rumusnya suhu panas besi sama dengan besi ditambah jumlah pemanasan besi ditambah 5, dan untuk mencari yang suhu pendingin besinya yaitu besi dikurang jumlah dingin besi dikurang 5. Oke, lalu kita ketikkan kembali program yang sama, console.write. Ini fungsinya untuk menampilkan output dari input yang kita ketik, yaitu dari rumus ini, maka dia hasilnya console.write ini akan menampilkan hasil dari yang kita ketik pada input yang kita ketik pada console.readline akan keluar di console.write. Oke, lalu kita buat program selanjutnya. Masih sama, ini masih tentang pengulangan, yaitu berapa kali pemanasan aluminium dan pendinginan aluminium. Cara pengerjaannya sama saat mencari pendinginan pada besi dan pemanasan pada besi dan pendinginan pada besi. Kemudian kita ketik lagi hasilnya, yaitu sama juga saat mencari suhu setelah besi dipanaskan dan diturunkan. Lalu kita ketik console.readkey. Ini fungsinya itu untuk mengakhiri dari program yang kita buat. Oke, mungkin setelah programnya selesai, mungkin ini adalah contoh programnya. Setelah contoh programnya selesai, kita coba build. Kita langsung start and build.
Ya, oke, maka akan muncul program yang kita buat akan di display seperti pada comment prompt. Program konversi suhu pada logam. Oke, masukkan suhu besi dalam satuan Celcius. Kita ibaratkan ini 50 derajat Celcius. Maka 50 derajat itu akan terkonversikan ke suhu dari Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit dengan perhitungan rumus dasar yang kita masukkan di program tadi. Lalu masukkan suhu aluminium dalam satuan derajat Celcius, misalkan 25 derajat. Ya, sama seperti saat mencari besi, satuan suhu pada saat mencari aluminium, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit-nya sama dengan rumus dasar yang kita masukkan. Ya, lalu berapa kali pemanasan pada besi yang diinginkan? Itu misalkan kita ingin 4 kali. Dan pendinginannya kita inginkan itu 2 kali. Maka suhu besi setelah dipanaskan ada 59. Itu karena dipanaskan ditambah 5 dan didinginkan itu dikurang 5. Dan aluminium yang diinginkannya kita misalkan itu 1 dipanaskan dan pendinginannya kita mau dilakukan 4 kali. Ya, maka hasil aluminium setelah dipanaskan adalah sekian dan setelah didinginkan adalah sekian. Oke, mungkin segitu saja dari tutorial singkat yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika ingin info lebih lanjut, Anda bisa melihat di blog saya di www.janurian.blogspot.com. Mungkin sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak.